dan kering. Untuk DL yang ketiga, permukaan hidung tampak keras, kasar, dan kering. Oke, untuk diagnosa morfologinya merupakan hiperkeratosis. Untuk DM-nya merupakan hiperkeratosis. Oh iya, oke. Oh iya, nanti kalau misal ada yang ingin ditanyakan, langsung potong aja nggak apa-apa ya guys. Misal ada yang dibingungin atau ingin ditanyakan. Oke, next. Ini merupakan organ kulit atau pada paut. Ini bisa kita lihat juga. Nih, kulitnya itu tampak kasar. Nah, bentar. Oke, nih. Ini kan tampak terpecah-pecah juga, tampak kasar, tampak bersisik dibandingkan dengan yang normal. Nih, kulit normal tampak halus dan juga tidak tampak terpecah-pecah untuk bagian kulitnya, telapak kakinya. Terus konsistensinya itu akan tampak keras apabila dipegang dan juga kasar dibandingkan dengan yang tampak normal, pasti akan tampak lebih halus. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat penebalan pada kulit telapak kaki. Untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat penebalan pada kulit telapak kaki. Aku ulangi sekali lagi, terdapat penebalan pada kulit telapak kaki. Oke, untuk DL yang kedua, permukaan kulit telapak kaki tampak bersisik atau tidak rata. Untuk DL yang kedua, permukaan kulit telapak kaki tampak bersisik atau tidak rata. Oke, aku ulangi sekali lagi. Untuk DL yang kedua, permukaan kulit telapak kaki tampak bersisik atau tidak rata. Oke, untuk yang ketiga, konsistensi organ tampak keras dan kasar. Oke, untuk DL yang ketiga, konsistensi organ tampak keras dan kasar. Untuk diagnosa morfologinya merupakan hiperkeratosis. Oke, next. Oke, nah ini merupakan organ kulit yang mengalami hiperkeratosis. Bisa terlihat kan ini pada lapisan stratum korneumnya tampak sangat mengalami penebalan. Dan juga ini tuh masih tampak ditemukan adanya inti-inti nih. Ini para keratotik nih, bisa kita lihat. Ini masih terdapat nih inti-inti pada stratum corneumnya yang tertahan nih. Bisa kita lihat nih yang tampak bintik-bintik, tampak berwarna ungu, ini merupakan inti-inti yang tertahan pada stratum corneumnya. Dan juga stratum corneum tampak mengalami proliferasi yang sangat menebal. Dan juga bisa kita amati juga ini kan granulosum, spinosum masih tampak normal. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama, terjadi penebalan pada lapisan stratum corneum kulit. Untuk DL yang pertama, terjadi penebalan pada lapisan stratum corneum kulit. Aku ulangi sekali lagi, terdapat penebalan pada lapisan stratum corneum kulit. Oke, untuk DL yang kedua, lapisan stratum granulosum masih tampak normal. Lapisan stratum granulosum masih tampak normal. Oke, yang untuk ketiga, lapisan stratum spinosum masih tampak normal. Untuk DL yang ketiga, lapisan
stratum spinosum masih tampak normal. Untuk diagnosa morfologinya merupakan hiperkeratosis. Oke, next. Nah, yang pertama itu dari hiperkeratosis. Kan hiperkeratosis itu merupakan lesi. Nah, yang pertama itu contoh penyakit yang disebabkan oleh infeksi daripada penyakit oleh parasit tungau. Contohnya itu oleh Sarcoptes cabiai ataupun Notoroedres cati. Nah, itu tuh penyakit itu bisa ditularkan nih melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi maupun kontak tidak langsung. Nah, setelah menginfeksi itu, tungau itu akan menggali terowongan di stratum corneum sehingga menyebabkan hiperkeratosis. Oke, nah ini merupakan skabiosis atau skabies pada kelinci. Bisa kita lihat ini organ kulit pada daerah telinga dan daerah wajahnya ini tampak mengalami penebalan pada lapisan stratum corneumnya nih. Bisa kita lihat nih, terdapat penebalan dan juga tampak mengeras dan juga tampak bersih kulitnya. Oke, untuk deskripsi lesinya yang pertama, terdapat krusta pada kulit daerah telinga dan daerah wajah. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat krusta pada kulit daerah telinga dan daerah wajah. Nih, untuk DL yang pertama, terdapat krusta pada kulit daerah telinga dan daerah wajah. Oke, untuk deskripsi lesi yang kedua, kulit yang mengalami krusta tampak menebal. Untuk deskripsi lesi yang kedua, kulit yang mengalami krusta tampak menebal. Untuk DL yang kedua, kulit yang mengalami krusta tampak menebal. Untuk DL yang ketiga itu daerah kulit yang mengalami krusta tampak tidak rata. Untuk DL yang ketiga, daerah kulit yang mengalami krusta tampak tidak rata. Oke, untuk DL yang keempat, daerah kulit yang terdapat krusta tampak alopecia atau terjadi kebotakan karena sehingga tidak terbentuk itu apa tidak tumbuh daripada rambutnya sehingga itu akan tampak botakan nih ini kan tampak kusta atau tidak adanya rambut daerah yang bias ini nih. Oke, untuk diagnosa morfologinya merupakan skabiosis. Oke, next. Oke, ini merupakan secara mikroskopis. Oh ya, kulit yang mengalami skabiosis. Oke, bisa kita lihat nih, ini merupakan tungau sarkop. Nih, nih bisa ini merupakan tungaunya nih. Sarcoptes cabiai ini merupakan parasitnya. Nah, ini merupakan parasit yang berada pada lapisan stratum corneum. Dia tuh akan menggali kayak terowongan dia tuh akan masuk dan menetap pada stratum corneumnya. Akibatnya itu stratum corneum itu tampak mengalami penebalan akibat adanya investasi daripada Sarcoptes cabiai ini. Bisa kita lihat ini kan nih untuk parasitnya secara mikroskopis. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat investasi parasit Sarcoptes cabiai pada stratum corneum kulit. Oke, untuk yang pertama, terdapat investasi parasit Sarcoptes cabiai pada stratum corneum kulit. Oke, untuk DL yang kedua, stratum corneum kulit tampak
ruptur akibat investasi daripada parasit. Nih, ini tampak ruptur ini nih. Tampak terlepas untuk stratum korneum kulit, tampak ruptur akibat daripada investasi daripada parasit. Oke, untuk DL yang kedua, stratum korneum kulit tampak ruptur akibat investasi parasit. Oke, untuk DL yang ketiga, terdapat infiltrasi sel radang PMN di sekitar investasi parasit. Terdapat infiltrasi sel radang PMN di sekitar investasi parasit. Oke, terdapat infiltrasi sel radang PMN di sekitar investasi daripada parasitnya. Untuk diagnosa morfologinya merupakan skabiosis. Oke, next. Oke. Yang contoh penyakit yang kedua merupakan distemper. Nah, kalau ini tuh adanya terjadi hiperkeratosis yang disebabkan oleh adanya virus canine distemper virus. Nah, itu tuh merupakan virus RNA beramplop yang virus ini tuh menyerang dan menimbulkan gejala atau lesi yang bersifat multisistem, yaitu mempengaruhi hampir semua sistem seperti sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem syaraf, dan juga urogenital serta kulit. Oke. Nih, bisa kita lihat juga, karena ini kan terdapat penebalan pada lapisan hidungnya nih. Ini kan terjadi penebalan dan juga terdapat leleran nih. Bisa dilihat secara makroskopis itu untuk yang mengalami distemper terjadi leleran dari kafum nasalnya yang tampak berwarna kekuningan. Nah, itu terjadi itu karena virus ini tuh kan menyerang tidak hanya kulit saja, tapi dia juga menyerang berbagai sistem dan juga menyerang sistem pernafasan sehingga terbentuklah leleran pada kafum nasalnya. Oke, untuk deskripsi lesi untuk organ kulit yang pertama, terdapat penebalan pada kulit hidung. Nih ya, terdapat penebalan pada kulit hidung. Aku ulangi, untuk DL yang pertama, terdapat penebalan pada kulit hidung. Oke, untuk DL yang pertama, terdapat penebalan pada kulit hidung. Untuk DL yang kedua, permukaan kulit tampak tidak rata. Untuk DL yang kedua, permukaan kulit tampak tidak rata. Kemudian untuk DL yang ketiga, konsistensi organ keras. Untuk DL yang ketiga, konsistensi organ keras. Oke, selanjutnya untuk DL yang keempat, terdapat leleran dari kafum nasal yang tampak berwarna kekuningan. Untuk DL yang keempat, terdapat leleran dari kafum nasal yang berwarna kekuningan. Sekali lagi, terdapat leleran dari kafum nasal yang tampak berwarna kekuningan. Untuk diagnosa morfologinya merupakan distemper. Oke, nah ini untuk yang organ kedua secara makroskopis. Bisa kita lihat juga ini. Ini kan yang pada rongga hidung dan juga yang pada. Nah, bisa kita lihat juga nih, tampak mengalami
pengerasan nih, tampak mengeras dan juga permukaannya tampak tidak rata. Nih, untuk yang mengalami distemper ini tampak mengeras dan tidak rata. Nah, dan juga kalau untuk karena ini bersifat multisistem, pasti kita bisa temukan adanya leleran pada kafum nasalnya nih. Nih, tampak berwarna kekuningan. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat penebalan pada kulit hidung dan telapak kaki anjing. Untuk DL yang pertama, terdapat penebalan pada kulit hidung dan telapak kaki anjing. Aku ulangi sekali lagi, terdapat penebalan pada kulit hidung dan telapak kaki anjing. Terus untuk DL yang kedua, permukaan kulit tampak tidak rata. Kemudian untuk DL yang kedua, permukaan kulit tampak tidak rata. Terus kemudian untuk DL yang ketiga, konsistensi organ tampak keras. Untuk DL yang ketiga, konsistensi organ tampak keras. Kemudian untuk DL yang keempat, terdapat leleran yang keluar dari kafum nasal yang tampak berwarna kekuningan. Nih, terdapat leleran dari kafum nasal yang tampak berwarna kekuningan. Oke, untuk diagnosa morfologinya merupakan distemper. Next, kita lanjut ke akantosis. Nah, kalau akantosis itu adalah penebalan pada stratum spinosum. Biasanya juga didefinisikan sebagai hiperplasia epidermis yang bersifat diffuse. Nah, penebalan itu disebabkan adanya proliferasi sel stratum spinosum yang berlebihan. Nah, secara makroskopis itu biasanya tuh warna kulit itu akan tampak lebih gelap. Nah, biasanya itu kecoklatan hingga kehitaman. Dan juga itu lebih tebal dengan permukaan yang kasar atau menyerupai tekstur bludru biasanya kalau yang mengalami akantosis. Biasanya itu umumnya muncul secara simetris di area lipatan tubuh kita, seperti ketiak atau lipatan siku. Untuk yang mengalami akantosis ini. Nih, bisa kita lihat pada ini. Pada anjing, kulitnya itu tampak mengalami akantosis. Nih, ini tampak mengalami akantosis daerah sini. Nih, permukaan kulit itu akan tampak lebih gelap. Nih, tampak lebih gelap dan juga akan tampak juga akantosis itu alopecia nih. Untuk yang alopecia ini akan tampak alopecia pada kulit yang mengalami akantosis. Dan juga permukaan kulitnya itu akan menjadi tidak rata pada kulit yang mengalami akantosis. Oke, untuk deskripsi lesi akantosis, yang pertama terjadi penebalan pada kulit. Oke, untuk DL yang pertama terjadi penebalan pada kulit. Aku ulangi sekali lagi, terjadi penebalan pada kulit. Terus untuk DL yang kedua, permukaan kulit menjadi tampak tidak rata. Untuk DL yang kedua, permukaan kulit tampak tidak rata. Aku ulangi sekali lagi, permukaan kulit tampak tidak rata. Terus untuk DL yang ketiga, warna kulit tampak
lebih gelap. Untuk yang ketiga itu warna kulit tampak lebih gelap. Biasanya kan terjadi pada daerah lipatan atau ketiak nih. Ini kan daerah lipatan atau daripada ketiak daripada anjing. Oke, terus yang lanjutnya untuk DL yang keempat, permukaan itu tampak kasar atau menyerupai beludru. Untuk DL yang keempat, permukaan tampak kasar atau menyerupai beludru. Ulangi sekali lagi, permukaan tampak kasar atau menyerupai tekstur beludru. Next, yang DL terakhir, daerah yang mengalami akantosis tampak alopecia. Nih, yang tampak merah muda ini tampak mengalami alopecia. Nih, daerah yang mengalami akantosis tampak alopecia. Aku ulangi sekali lagi, daerah yang mengalami akantosis tampak alopecia. Untuk diagnosa morfologinya merupakan akantosis. Oke, next ini merupakan akantosis atau penebalan pada stratum spinosum kulit. Ini bisa kita lihat nih, dengan stratum spinosumnya itu tampak menebal. Ini merupakan proliferasi daripada lapisan stratum spinosum kulit. Nah, ini nih. Ini stratum spinosumnya masih tampak menebal karena terjadi proliferasi sel epitel pada lapisan stratum spinosumnya. Dan juga bisa kita lihat itu stratum corneumnya itu masih tampak normal nih. Bisa kita bandingkan juga dengan yang sebelahnya kan ini masih tampak tipis untuk tampak normal untuk lapisan stratum spinosumnya. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama terjadi penebalan pada stratum spinosum kulit. Oke, untuk DL yang pertama terjadi penebalan pada stratum spinosum kulit. Aku ulangi sekali lagi, terjadi penebalan pada lapisan stratum spinosum kulit. Oke, selanjutnya itu untuk DL yang kedua, terjadi proliferasi sel epitel pada stratum spinosum kulit. Untuk DL yang kedua, terjadi proliferasi sel epitel pada stratum spinosum kulit. Untuk DL yang kedua, terjadi proliferasi sel epitel pada stratum spinosum kulit. Untuk DL yang ketiga, stratum corneum masih tampak normal. Untuk DL yang ketiga, stratum corneum masih tampak normal. Oke, next untuk diagnosa morfologinya merupakan akantosis. Oke, dari akantosis itu yang pertama itu contoh penyakitnya itu merupakan pox. Nah, pox ini merupakan salah satu penyakit kulit adanya nodul atau papula yang disebabkan oleh virus yang berasal dari famili Poxviridae. Nah, untuk lesinya itu tergantung sama jenis poxnya nih biasanya. Dan menyerang hewan apa juga. Nah, misalnya tuh cowpox pada sapi nih. Biasanya tuh lesinya tuh berbentuk papula. Sedangkan pada fowlpox atau pada ayam, biasanya lesinya tuh berbentuk nodular. Nah, karena biasanya tuh emang berbeda untuk lesi primernya.
Jadi mungkin kalian bisa nanti lihat-lihat juga untuk atau pelajari lagi. Mungkin kalian udah dapat juga dari lesi-lesi primer pada kulit atau pada diaklik ya nanti kalian belajar. Oke. Nah, contohnya itu Poksa yang pertama. Nih, ini merupakan Copox pada organ kulit sapi. Yang bisa kita lihat juga terdapat lesi papula dan juga plak-plak nih. Biasanya itu kalau untuk lesi papula berukurannya itu kurang dari 1 cm, sedangkan kalau plak itu ukurannya itu lebih dari 1 cm ini. Ini untuk plak, sedangkan ini untuk lesi papula. Dan juga untuk karena bersifat diserang oleh virus, biasanya itu yang terkena itu hampir keseluruhan tubuh sehingga bersifat multivokal untuk cowpox ini. Kayak untuk deskripsi lesi, yang pertama terdapat lesi papula dan juga plak. Terdapat lesi papula dan juga plak. Ini plak. Nah, ini ya, ini untuk lesi plak yang warna biru, sedangkan untuk yang papula itu akan tampak berwarna. Yang warna oranye ini lesi papula, sedangkan yang biru ini lesi plak. Kayak untuk DL yang pertama terdapat lesi papula dan juga plak. Untuk DL yang kedua, lesi papula itu akan berukuran kurang dari 1 cm. Oh iya, kebalik bentar. Harusnya tuh yang papula itu yang biru ya. Ini papula, plak itu yang warna oranye. Kayak untuk papula itu ukurannya itu kurang dari 1 cm, akan tampak seperti bintik-bintik nih. Dan untuk yang plak akan tampak lebih dari 1 cm. Ini yang bulat-bulat besar ini plaknya. Nih, nah, nah ini dia. Nah, ini lesi plak. Kayak untuk lesi papula, ukurannya itu kurang dari 1 cm. Nih, papula dan juga lesi plak, ukurannya itu lebih dari 1 cm. Untuk dalam kedua, lesi papula kurang dari 1 cm dan lesi plak lebih dari 1 cm. Kayak untuk DL yang ketiga, lesi papula dan plak tampak padat. Oke, untuk DL yang ketiga, lesi papula dan plak tampak padat. Untuk DL yang keempat, lesi bersifat multivokal atau bersifat menyebar. Kayak untuk diagnosa morfologinya merupakan cowpox. Oke, next. Selanjutnya ini merupakan fowlpox pada kulit ayam. Nah, bisa kita lihat ini terdapat lesi berbentuk nodular. Nih, lesi nodular yang tampak bulat-bulat ini merupakan lesi nodular pada kulit ayam. Tampak tersebar nih. Dan ukuran lesinya itu tampak bervariasi dan juga akan karena adanya lesi nodular ini ya tampak menonjol-nonjol itu menyebabkan permukaannya itu menjadi tidak rata. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama terdapat lesi nodular di sekitar area wajah. Untuk DL yang pertama terdapat lesi nodular di sekitar area wajah. Untuk DL yang pertama terdapat lesi nodular di sekitar area wajah. Oke, untuk DL yang kedua, bentuk dan ukuran lesi nodular tampak bervariasi.
Untuk DL yang kedua, bentuk dan ukuran lesi nodular tampak bervariasi. Kemudian untuk DL yang ketiga, permukaan kulit tampak tidak rata. Oke, untuk DL yang ketiga, permukaan kulit tampak tidak rata. Selanjutnya, untuk DL yang keempat, lesi nodular tampak lebih gelap. Oke, untuk DL yang terakhir, lesi nodular tampak lebih gelap. Untuk diagnosa morfologinya merupakan Volpox. Oke, untuk DM-nya merupakan Volpox. Kakak, Ya, kenapa? eh, bedain sama cowpox sama volpox itu antara papula sama plak sama nodul nodul itu beda apa Ya, mm-mm. tergantung hewannya gitu? Ya, biasanya itu tergantung hewannya itu untuk lesi primernya itu kadang itu berbeda-beda. Oke, seperti ini kan pada ayam biasanya itu lesinya itu tampak nodular yaitu biasanya itu tampak lebih dalam dan juga tampak lebih besar untuk ukurannya. Dan juga berwarnanya lebih gelap nih untuk lesinya. Kalau pada ayam tuh sehingga lesi primernya itu disebut nodular biasanya. Nah, sedangkan kalau pada sapi atau cowpox nih seperti namanya juga kan. Nah, untuk lesi primernya itu dinamakan itu papula dan juga plak nih. Kalau untuk papula plak itu dari ukurannya itu biasanya lebih kecil kalau untuk papula, sedangkan untuk plak tuh ukurannya lebih besar daripada papula, namun tuh dari tekstur dan juga dari ukurannya itu dari namanya tuh dari bentuknya juga berbeda nih. Biasanya itu akan tampak tidak terlalu gelap dan juga untuk lesinya juga kalau untuk cowpox biasanya tuh ada perbedaan dari kedalaman daripada lesinya tersebut gitu. Oke kakak, makasih kak. Oke. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kakak mau nanya, Boleh. kalau misal cowpox itu dia bisa ke ruminansia lain atau ke sapi aja? Kalau cowpox itu eh, bisa juga itu menyebar kayak gitu. Makasih Kak. Oke. Kak, kalau akantosis itu kan tadi lesinya kehitaman yang Ya, makros. Tapi kok di mikrosnya itu kok nggak ada sel melanositnya? Kenapa Kak? Apa itu daging? oke. Kan Apa kalau itu kayak dari luar gitu? ya, untuk akantosis itu kan terjadi proliferasi daripada lapisan stratum spinosumnya ya. Jadinya tuh karena apa namanya penebalan, biasanya itu kan stratum spinosumnya itu kulit itu kan normal itu kan seperti ini nih, pada secara histologis. Oke, akan menyebabkan warnanya tuh masih tampak normal nih untuk warna pigmen-pigmennya. Sedangkan kalau terjadi penebalan pada stratum spinosum menyebabkan semakin banyak kan akumulasi daripada stratum spinosum itu lapisan epitel di stratum spinosum menyebabkan secara makroskopis itu akan tampak menebal. Nah, penebalan itu bukan karena ikan ya, tapi terjadi karena stratum spinosum yang tampak banyak untuk proliferasinya gitu. Jadi proliferasi banyak nih pada lapisan spinosum menyebabkan secara makros itu akan tampak lebih menggelap untuk warna kulitnya. Oke, makasih. Oke. Kalau apakah ada yang ingin ditanyain lagi?
Kalau bedanya papula sama makula itu apa, Kak? Bedanya papula sama makula. Oke, dari untuk perbedaan sendiri itu biasanya tuh kalau untuk dari kedalaman lesinya nih. Kalau dari makula itu biasanya tuh setauku tuh kayak biasanya tuh dia tuh lebih apa ya namanya tuh lebih tidak eh timbul gitu. Jadi kayak lebih lebih datar itu kayak lebih ke dalam gitu untuk lesinya. Jadi lebih tidak menonjol keluar daripada kulit gitu. Dan untuk papula itu akan tampak lebih menonjol keluar gitu Oke, setahu ya. makasih, Kak. Oke, apakah ada yang ditanyain lagi atau dibingungkan? Oh, mau next. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke dermatitis. Nah, dermatitis itu merupakan radang kulit istilah atau kita sebut tuh istilah non spesifik untuk menggambarkan kondisi patologis pada kulit. Biasanya itu bisa disebabkan oleh reaksi di dalam tubuh maupun infeksi yang berasal dari luar tubuh. Contoh infeksi bakteri, parasit, virus, dan juga bentuknya itu dapat bervariasi nih, tergantung dengan penyebar dan juga bentuknya daripada lesi tersebut. Contoh yang pertama dari dermatitis itu atau peradangan pada kulit itu yang pertama demodekosis. Biasanya itu terjadi peradang kulit atau dermatitis disebabkan oleh investasi dari parasit Demodex sp. Nah, biasanya itu ditandai itu dengan adanya kerontokan pada bulunya atau alopecia dan juga kulit itu tampak kemerahan atau eritema dan juga penebalan kulit hiperkeratosis dan juga pembentukan kerak atau krusta. Nah, ciri khasnya itu kalau mikros itu kita akan temukan dari investasi tungau daripada demodex nih. Biasanya tuh tubuhnya itu atau dia tuh menetapnya itu di dalam rongga folikel rambutnya. Sehingga yang menyebabkan itu bulunya itu tampak mengalami alopecia. Kan karena rambut itu tidak dapat keluar atau tidak dapat bertumbuh akibat adanya investasi dari demodex ini. Dan juga biasanya tuh lapisan dermis itu menunjukkan infiltrasi sel-sel radang kalau pada demodex ini. Oke, next, ini bisa kita lihat organ kulit yang mengalami demodekosis. Kulitnya itu akan tampak eritema atau kemerahan. Bentar. Nih, kulit itu tampak mengalami eritema atau kemerahan pada kulitnya. Dan juga kulit akan mengalami penebalan atau hiperkeratosis dan juga tampak mengalami alopecia atau kebotakan. Nih ya, ini tampak mulai alopecia nih. Yang alopecia itu tampak berwarna lebih merah muda. Sedangkan eritema itu tampak kemerahan. Ntar aku gambarin. Ini yang tampak mengalami eritema atau kemerahan. Terus yang ini nih, ini tampak alopecia nih. Tampak berwarna merah muda atau mengalami kebotakan dan juga kulit itu tampak mengalami penebalan atau hiperkeratosis. Dan juga itu biasanya tuh kulit tuh tampak basah akibat sekresi kelenjar minyak atau sebasea yang berlebihan. Dan juga terjadi peradangan yang menyebabkan terjadinya pembentukan eksudat dan juga jaringan nekrotik nih. Ini jaringan nekrotik yang ini. Itu disebutkan jadi peradangan itu akibat adanya tadi kan ada infeksi demodex parasit yang dia tuh mendiami daripada folikel rambut. Akibatnya kan pertumbuhannya kan menjadi terganggu sehingga terjadi reaksi inflamasi atau reaksi peradangan atau reaksi alamiah tubuh untuk menghilangkan daripada agen patogen dari dalam tubuh kita. Akibat tubuh merespon daripada adanya investasi dari parasit yang secara eksternal tersebut. Oke, untuk deskripsi lesinya yang pertama, kulit tampak mengalami eritema atau kemerahan. Oke, yang pertama itu DL-nya kulit tampak mengalami eritema atau kemerahan. Pertama, kulit tampak mengalami eritema
eritema atau kemerahan. Oke, untuk DL yang kedua, kulit tampak mengalami penebalan. Oke, untuk DL yang kedua, kulit tampak mengalami penebalan. Aku ulangi, untuk DL yang kedua, kulit tampak mengalami penebalan. Selanjutnya, untuk DL yang ketiga, kulit tampak mengalami alopecia atau kebotakan. Kulit tampak mengalami alopecia atau kebotakan. Aku ulangi, kulit tampak mengalami alopecia atau kebotakan. Untuk DL yang keempat, permukaan kulit tampak tidak rata. Untuk DL yang keempat, permukaan kulit tampak tidak rata. Aku ulangi sekali lagi, permukaan kulit tampak tidak rata. Oke, untuk DL yang kelima, kulit tampak basah akibat sekresi kelenjar minyak atau sebasea yang berlebihan. Untuk DL yang kelima, kulit tampak basah akibat sekresi kelenjar sebasea atau kelenjar minyak yang berlebihan. Untuk DL yang kelima, yang terakhir yang keenam ya. Nah, permukaan terjadi peradangan yang menyebabkan terjadinya pembentukan eksudat dan jaringan nekrotik. Oke, untuk yang keenam, terdapat peradangan yang menyebabkan terjadinya pembentukan eksudat dan jaringan nekrotik. Aku ulangi sekali lagi, terdapat peradangan yang menyebabkan terjadinya pembentukan eksudat dan jaringan nekrotik. Ya. Kemudian untuk diagnosa morfologinya merupakan demodekosis. Oke, untuk diagnosa morfologinya merupakan demodekosis. Oke, ini secara mikroskopis kulit yang mengalami demodekosis. Nih, bisa kita lihat ini di folikel rambutnya nih. Terdapat infestasi daripada demodex nih. Nih, ini parasit demodex pada kulitnya. Bisa pada folikel rambut sehingga dapat infiltrasi demodex nih, yang menyebabkan juga karena ini ada demodex, akibatnya menyebabkan juga korneum itu tampak ruptur, sedangkan untuk spinosumnya itu masih agak tampak normal, di bawahnya ini masih tampak normal, sedangkan untuk ini itu infeksi parasitnya itu akan menyebabkan stratum korneumnya itu tampak ruptur. Dan juga ini kan akibatnya adanya investasi parasit menyebabkan peradangan kan, sehingga adanya infiltrasi sel-sel radang nih di sekitar daripada investasi parasit. Itu tuh mekanisme tubuh kita secara alamiah untuk menghilangkan agen patogen sehingga menjalankan ini peradangan. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat investasi parasit Demodex sp pada folikel rambut. Oke, untuk DL yang pertama,
terdapat investasi parasit Demodex sp pada folikel rambut. Aku ulangi sekali lagi, terdapat investasi parasit Demodex sp pada folikel rambut. Oke, untuk DL yang kedua, terdapat infiltrasi sel radang PMN di sekitar parasit. Untuk DL yang kedua, terdapat infiltrasi sel radang PMN di sekitar parasitnya. Oke, untuk yang ketiga, stratum corneum tanpa ruptur. Nih, untuk DL yang ketiga itu stratum corneum tanpa ruptur. Oke, untuk DL yang keempat, stratum spinosum masih tampak normal. Untuk DL yang keempat, stratum spinosum masih tampak normal. Oke, untuk diagnosa morfologinya merupakan demodekosis. Oke, next kita ke ORF. Nah, ORF itu penyakit biasanya itu terjadi pada domba dan kambing yang bersifat menular. Dan juga dan juga itu penyakit ini tuh disebabkan karena virus. Dan juga konteks ektima itu memiliki beberapa nama lain nih, istilah seperti pustular dermatitis, pustular stomatitis, labial dermatitis, scabies mouth. Nah, ciri khas dari ORF ini sendiri itu biasanya tuh keropengnya itu berwarna coklat tua hingga kehitaman, tebal, keras, dan juga kasar yang menutupi area kulit dengan batas yang jelas. Nah, dan juga itu ciri khasnya itu kalau pada awal terkena hewan itu biasanya tuh akan mulai terbentuk itu keropengnya itu tampak keras, kering, dan juga tebal. Yang masih ditemukan bentukan pustula nih yang belum pecah. Yang nanti itu dari pustula itu nanti akan berkembang menjadi keropeng. Dan juga ORF ini bersifat kan menular dan cara kontak langsung dengan keropengnya. Jadi untuk keropengnya itu kontak langsung dengan lesi keropengnya yang menyebabkan penularan daripada contagious eczema ini. Kalau secara mikros, biasanya kalian familiar dengan bentukan ballooning degeneration. Yang dimana itu sitoplasmanya itu akan tampak kosong atau jernih. Dan juga terdapat bentukan inclusion bodies yang bentuknya bulat merah muda di dalam sitoplasma yang pada epitel yang membengkak. Oke, ini merupakan organ kulit secara makroskopis yang mengalami ORF. Nih, bisa kita lihat nih, terdapat lesi pustular nih di daerah sekitar mulut dan juga daerah sekitar hidung. Nah, ini merupakan lesi pustular pada penyakit ORF. Dan juga ini lesinya itu tampak berbatas jelas kan dengan jaringan atau organ yang masih tampak normal. Dan juga untuk ukurannya itu sama bervariasi dan juga kalau ini lesi pustular ini pecah akan terbentuk keropeng. Dan juga permukaan itu menjadi tidak rata karena ada lesi tersebut. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat lesi pustular di sekitar mulut dan hidung. Oke, untuk DL yang pertama, terdapat lesi pustular di sekitar mulut dan hidung. Untuk DL yang kedua, lesi pustular berbatas jelas. Untuk DL yang kedua, lesi pustular berbatas jelas.
Aku ulangi sekali lagi. Untuk DL yang kedua, lesi pustular berbatas jelas. Oke, untuk DL yang ketiga, bentuk dan ukuran lesi pustular bervariasi. Ulangi, untuk DL yang ketiga, bentuk dan ukuran lesi pustular bervariasi. Oke, untuk DL yang ketiga, bentuk dan ukuran lesi pustular tampak bervariasi. Untuk DL yang keempat, jika lesi pustular pecah, akan terbentuk keropeng. Untuk DL yang keempat, jika lesi pustular pecah, akan terbentuk keropeng. Oke, untuk DL yang kelima, permukaan kulit tampak tidak rata yang mengalami lesi pustular. Oke, untuk DL yang kelima, permukaan kulit yang mengalami lesi pustular tampak tidak rata. Oke, untuk DL yang terakhir, permukaan kulit yang mengalami lesi pustular tampak tidak rata. Untuk diagnosa morfologinya merupakan contagious eczema atau ORF. Oke, next. Secara mikroskopis bisa kita lihat nih adanya bentukan inclusion bodies. Nah, bisa kita lihat terdapat bentukan inclusion bodies intrasitoplasmik nih. Ini terdapat bentukan inclusion bodies intrasitoplasmik di dalam pada lapisan stratum spinosum nih, di sitoplasma stratum spinosumnya. Dan juga terdapat bentukan halo. Nih, terdapat bentukan halo, terus itu juga ini merupakan inclusion bodies intrasitoplasmik pada lapisan stratum spinosumnya. Jadi terdapat ballooning degeneration. Oke, untuk DL yang pertama, mungkin kalian udah belajar kan waktu pada patung kemarin. Nah, untuk DL yang pertama itu terdapat bentukan ballooning degeneration pada stratum spinosum kulit. Untuk DL yang pertama, terdapat bentukan ballooning degeneration pada stratum spinosum kulit. Oke, aku ulangi. Terdapat bentukan ballooning degeneration pada stratum spinosum kulit. Terus untuk DL yang kedua, oke, untuk DL yang kedua itu sel epitel kulit tampak membesar. Ini kan sel epitelnya itu tampak membesar. Untuk DL yang kedua itu sel epitel kulit tampak membesar. Oke, untuk DL yang kedua itu sel epitel kulit tampak membesar. Selanjutnya DL yang ketiga, terdapat bentukan halo pada sel epitel kulit yang mengalami ballooning degeneration. Untuk DL yang ketiga, terdapat bentukan halo pada
sel epitel kulit yang mengalami ballooning degeneration. Oke, untuk DL yang ketiga, terdapat bentukan halo pada sel epitel kulit yang mengalami ballooning degeneration. Oke, untuk DL yang keempat, terdapat bentukan inclusion bodies intrasitoplasmik pada lapisan stratum spinosum kulit. Untuk DL yang keempat, terdapat bentukan inclusion bodies intrasitoplasmik pada lapisan stratum spinosum kulit. Oke, untuk diagnosa morfologinya merupakan contagious eczema atau ORF. Nah, ini juga nih, secara mikroskopis yang mengalami ORF. Bisa kita lihat nih, adanya bentukan ballooning degeneration. Nih, nampak merah muda. Nih, ini ballooning degeneration, lapisan stratum spinosum. Nah, ini kalau ini pada lapisan stratum granulosum ya, sebab tampak warna lebih gelap. Ini kan pada stratum granulosum, sedangkan untuk yang dari sini ini tampaknya itu lebih ini. Nah, ini di sini ini merupakan lapisan stratum spinosum. Ini lapisan spinosumnya, ini lapisan stratum granulosum. Ini terdapat bentukan inclusion ballooning degeneration itu tampak ini sitoplasma tampak jernih. Ini sitoplasma tampak jernih pada lapisan stratum spinosum dan juga ini sitoplasma tampak jernih pada lapisan stratum granulosumnya. Oke, terus juga akibat adanya inclusion bodies dan juga ballooning degeneration menyebabkan sel epitel tampak membesar. Oke, untuk DL yang pertama, terdapat ballooning degeneration pada stratum spinosum dan stratum granulosum kulit. Oke, untuk DL yang pertama, terdapat ballooning degeneration pada lapisan stratum spinosum dan stratum granulosum kulit. Untuk DL yang pertama, terdapat bentukan ballooning degeneration pada stratum spinosum dan granulosum kulit. Oke, untuk DL yang kedua, sel epitel tampak membesar. Untuk DL yang kedua, sel epitel tampak membesar. Oke, untuk DL yang ketiga, terdapat bentukan halo pada sel epitel kulit yang mengalami ballooning degeneration. Untuk DL yang ketiga, terdapat bentukan halo pada sel epitel kulit yang mengalami ballooning degeneration. Oke, untuk DL yang terakhir, terdapat bentukan inclusion bodies intrasitoplasmik pada lapisan stratum spinosum. Untuk DL yang terakhir, terdapat bentukan inclusion bodies intrasitoplasmik pada lapisan stratum spinosum.
Oke, untuk diagnosa morfologinya merupakan contagious ectima atau ORF secara mikroskopis. Oke, ini merupakan contagious. Nah, dari yang tadi ada yang ingin ditanyain nggak? Tadi bingungin? Kalau ada yang ingin dibingungin atau ditanyain langsung aja ya. Misal ada yang kurang jelas dari gambar ataupun penunjukan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke neoplasia. Nah, neoplasia itu mungkin sudah sedikit dipelajari, yaitu pertumbuhan dari sel-sel baru yang awalnya itu berasal dari jaringan yang normal. Namun itu, dia itu mengalami pertumbuhan yang tidak terkendali nih, akibat adanya perubahan dari genetik atau perubahan dari material DNA-nya. Sehingga itu harusnya itu ada material yang menyetop untuk proliferasi, namun sel tersebut itu rusak sehingga sel itu terus membelah hingga immortal istilahnya tuh kita sebut itu, sehingga dia tuh akan terus membelah sehingga tidak mengalami kematian sel yang seharusnya kan untuk tubuh normal atau sel-sel normal tuh ada masa hidupnya seperti sel darah kan 120 hari pada manusia. Dan kan pada kondisi neoplasia sehingga itu sel itu terus membelah secara tidak terkendali sehingga menyebabkan nantinya tuh kelainan daripada sel-sel tersebut. Terus penyebabnya tuh dapat karena kerusakan kongenital, karsinogen, dan juga lingkungan hidup. Nah, neoplasia itu bisa mengarah pada tumor jinak atau benign dan juga ganas atau malignan. Dan juga tumor ganas itu biasa kita sebut atau kenal itu dengan istilah kanker. Oke, contoh pertama dari neoplasia itu yang contoh itu papiloma. Itu menyerang bagian kulit atau permukaan mukosa yang mana lesinya tuh tumbuh seperti eksopitik atau menonjol keluar seperti jari itu. Seperti jari-jari dan juga akan menimbulkan pertumbuhan jaringan kutil pada berbagai seperti area bibir dan juga daerah mukosa. Dan juga virus ini termasuk dalam famili Papillomaviridae. Nah, bisa kita lihat virus papilloma ini bentukan papil. Nah, ini semuanya merupakan bentukan papil yang tampak seperti bunga kol nih. Tampak permukaannya kan tidak rata dan juga tampak berwarna merah muda dan ukuran dan bentuknya itu tampak bervariasi. Biasanya tumbuh pada kulit, pada mukosa mulut nih, pada anjing. Untuk deskripsi lesinya, yang pertama terdapat bentukan papil pada mukosa mulut. Oke, untuk DL yang pertama terdapat bentukan papil pada mukosa mulut. Oke, aku ulangi. Terdapat bentukan papil pada mukosa mulut. Terus untuk DL yang kedua, ukuran dan bentuk papil bervariasi. Ukuran dan bentuk papil bervariasi. Ulangi sekali lagi, ukuran dan bentuk papil bervariasi. Untuk DL yang ketiga, bentuk papil berwarna pucat. Untuk DL yang ketiga, bentuk papil tampak berwarna pucat. Oke, untuk DL yang keempat, bentukan papil tampak berbatas jelas dengan jaringan yang masih normal. Oke, bentuk papil tampak berbatas jelas dengan jaringan yang masih normal. Oke, bentuk papil tampak berbatas jelas dengan jaringan yang masih normal. Oke, bentuk papil tampak berbatas jelas dengan jaringan yang masih normal. Oke, bentuk papil tampak berbatas jelas dengan jaringan yang masih normal. Oke, bentuk papil tampak berbatas jelas dengan jaringan yang masih normal. Oke, bentuk papil tampak berbatas jelas dengan jaringan yang masih normal. Oke, bentuk papil tampak berbatas jelas dengan jaringan yang masih normal. Oke, bentuk papil tampak berbatas jelas dengan jaringan yang masih normal. Oke, bentuk papil tampak berbatas jelas dengan jaringan yang masih normal. Oke, bentuk papil tampak berbatas jelas dengan jaringan yang masih normal. Oke, bentuk papil tampak berbatas jelas dengan jaringan yang masih normal. Oke, bentuk papil tampak berbatas jelas dengan jaringan yang masih normal. Oke, bentuk papil tampak berbatas jelas dengan jaringan yang masih normal. Oke, bentuk papil tampak berbatas jelas dengan jaringan yang masih normal. Oke, bentuk papil tampak berbatas jelas dengan jaringan yang masih normal. Oke, bentuk papil tampak berbatas jelas dengan jaringan
untuk DL yang terakhir, papil itu tampak menyatu, membentuk bentukan seperti brokoli bisa, atau seperti kembang kol bisa. Oke, terus papil tampak menyatu, membentuk bentukan seperti brokoli. Kalau udah menyatu sih, yang ini nih. Nih, nih bentukan papil tampak menyatu seperti bentukan brokoli. Oke, untuk diagnosa morfologinya merupakan papiloma. Nah, secara mikroskopis bisa kita lihat, ini kan menjulur kan dari lapisan proliferasi spinosumnya itu, akibatnya itu menyebabkan spinosum tampak berlekuk-lekuk. Nah, ini kan spinosumnya tampak berlekuk nih, menjorok ke dalam dermisnya. Ini lapisan spinosum itu tampak berlekuk-lekuk. Akibatnya karena lapisan epidermis kan lapisan stratum spinosumnya berlekuk-lekuk ke dalam. Akibatnya lapisan yang dalam atau namanya kita sebut stratum papillare itu tampak menjorok ke dalam. Nah, kalau penunjukan stratum spinosum itu nanti kalian tunjuk dari luar, sedangkan untuk papillare kalian tunjuk dari dalam seperti ini panahnya. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat proliferasi sel epitel yang berlebihan pada stratum spinosum. Oke, pertama-tama terdapat proliferasi sel epitel yang berlebihan pada lapisan stratum spinosum. Oke, aku ulangi. Terdapat proliferasi sel epitel yang berlebihan pada stratum spinosum. Oke, untuk DL yang kedua, lapisan epidermis tampak menebal. Oke, untuk DL yang kedua, lapisan epidermis tampak menebal. Dengan lapisan epidermis tampak menebal akibat proliferasi dari spinosum tadi. Terus untuk DL yang ketiga, stratum spinosum tampak berlekuk-lekuk. Nih, ini stratum spinosum tampak berlekuk-lekuk. Nah, ini stratum spinosum tampak berlekuk-lekuk. Untuk DL yang ketiga, stratum spinosum tampak berlekuk-lekuk. Kemudian untuk DL yang keempat, stratum papillare tampak menjorok ke dalam. Untuk DL yang untuk DL yang ketiga, stratum keempat ya. Ya, stratum papillare nih, stratum papillare tampak menjorok ke dalam. Nih, ini papillare. Dan untuk stratum spinosum nanti kalian tunjuknya tampak berlekuk dari area pada luar sini. Dan papillare itu karena dia lapisan dermis, jadi kalian tunjuknya dari lapisan dalam sini. Oke, untuk yang kelima itu terdapat inclusion bodies intranuklear. Intranuklearnya itu tampak oke, terdapat bentukan inclusion bodies intranuklear yang tampak basofilik. Untuk letaknya tuh di daerah
daerah yang tampak seperti ini, basofilik seperti ini. Siapin kelihatan. Oke, terdapat bentukan inclusion bodies intranuklear yang tampak basofilik. Ya. Nah, oke. Untuk DM-nya itu merupakan papiloma. Nah, ini lebih jelasnya nih untuk inclusion bodies intranuklearnya. Nih, terdapat bentukan inclusion bodies intranuklear. Kan tadi kan masih kecil kan bentukannya. Ini yang kita perbesar, bisa kita lihat ini. Yang panah ini terdapat nih bentukan inclusion bodies intranuklear yang tampak basofilik. Ini terus juga ini nih lebih jelasnya tuh nih ini kan ada bulatan nih inclusion bodies intranuklear, inclusion bodies intranuklear. Ini kan nukleusnya nih yang tampak berwarna basofilik. Ini terdapat bentukan inclusion bodies intranuklear yang tampak berwarna basofilik. Oke, untuk diagnosa morfologinya merupakan papiloma. Next ke contohnya itu yang kedua itu adanya malignan melanoma. Itu adalah tumor yang muncul dari sel-sel pigmen pada kulit. Biasanya itu terjadi pada anjing, kuda, dan juga beberapa breed babi. Ini tuh merupakan tumor ganas yang disebabkan oleh tidak terkendalinya sel pigmen pada mukosa mulut. Umumnya tuh disebut dengan oral malignan melanoma. Nah, bisa kita lihat ini melanoma itu tampak berwarna kehitaman nih pada mukosa mulut. Dan juga ini tampak besar dan juga itu akibat tadi melanoma pada mukosa mulut sehingga struktur giginya itu menjadi terganggu dan juga menjadi tidak teratur akibat adanya bentukan daripada melanoma. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama, mukosa mulut. Oke, untuk DL yang pertama, mukosa mulut rahang bawah tampak mengalami melanoma. Untuk DL yang pertama, mukosa mulut rahang bawah tampak mengalami melanoma. Ulangi sekali lagi, mukosa mulut rahang bawah tampak mengalami melanoma. Untuk DL yang kedua, masa tumor melanoma tampak berwarna hitam. Untuk DL masa tumor melanoma tampak berwarna hitam. Masa tumor melanoma tampak berwarna hitam. Untuk DL yang ketiga, struktur gigi menjadi tidak teratur karena adanya melanoma. Oke, untuk DL yang ketiga, struktur gigi menjadi tidak teratur karena adanya melanoma. Untuk diagnosa morfologinya merupakan malignan melanoma. Nah, ini secara mikroskopis bisa kita lihat itu terjadi proliferasi daripada sel melanosit yang tidak terkendali pada lapisan dermis. Sehingga terjadi ini proliferasi sangat tidak terkendali. Dan juga
pigmen melanin itu akan tampak sangat dominan pada lapisan dermisnya. Akan tampak berwarna coklat kehitaman. Oke, untuk DL yang pertama, terdapat proliferasi sel melanosit yang tidak terkendali pada lapisan lamina propria mukosa mulut. Oke. Yang pertama itu terdapat proliferasi sel melanosit yang tidak terkendali pada lamina propria mukosa mulut. Oke, untuk DL yang kedua, terdapat akumulasi pigmen melanin pada lamina propria yang tidak terkendali. Terdapat akumulasi pigmen melanin pada lamina propria yang tidak terkendali. Keseluruhan. Yang pertama kan proliferasi sel melanosit, yang kedua itu terdapat akumulasi pigmen melanin yang tidak terkendali. Terus untuk DL yang ketiga, akumulasi pigmen melanin tampak dominan. Untuk DL yang ketiga, akumulasi pigmen melanin tampak dominan. Untuk DL yang keempat, akumulasi pigmen melanin tampak berwarna coklat kehitaman atau terpigmentasi. Untuk DL yang keempat, akumulasi pigmen melanin tampak berwarna coklat kehitaman atau hiperpigmentasi. Ulangi sekali lagi, akumulasi pigmen melanin tampak berwarna coklat kehitaman atau hiperpigmentasi. Oke, untuk diagnosa morfologinya merupakan malignan melanoma. Oke. Kita sudah menyelesaikan daripada sistem integumen atau sistem lapisan terluar dari tubuh, yaitu kulit. Nah, dari sistem integumen ini ada yang ingin ditanyakan nggak atau dibingungkan terkait penjelasan atau gambar atau penunjukan? Kak, tadi deskripsi lesi papiloma mikros yang gambar kedua apa ya, Kak? Soalnya tadi langsung DM. Oh, yang ini? Yang satu lagi, Ini yang yang kedua ya? mana ini? Iya. Nah, ini untuk deskripsi lesinya sama kayak yang pertama, cuman lebih jelas ini penunjukan daripada intranuklearnya nih, inclusion bodies intranuklearnya ini. Ya, Oke, makasih, Kak. oke. Ada yang ingin ditanyain lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke miopatologi. Nah, yang pertama-tama itu kita akan belajar mengenai miositis atau peradangan yang terjadi pada otot skelet. Nah, berdasarkan penyebabnya, miositis itu dapat dibedakan menjadi infeksi bakteri, virus, infeksi parasit, dan juga infeksi immune mediated. Nah, untuk miositis sendiri itu akut itu biasa tuh sel radangnya itu kan terbagi nih untuk miositis, nanti kita pelajari untuk akut sama kronis. Nah, kalau akut itu sel radangnya itu bisa MN atau PMN tergantung dari penyebabnya nih. Kalau misalnya disebabkan oleh bakteri maupun parasit, sel radang yang berperan, walaupun kan disebut akut itu berarti itu disebut peradangannya itu baru saja terjadi kan. Itu tuh bisa disebabkan akibat adanya infeksi bakteri maupun parasit. Itu biasanya sel radang yang berperan itu adalah PMN. Karena biasanya bakteri atau parasit, sel radang yang keluar itu biasanya neutrofil atau eosinofil. Sedangkan untuk miositis
yang misalnya miositis akut tapi disebabkan oleh virus, pasti sel radangnya itu sudah MN, disebabkan yang keluar itu adalah limfosit gitu. Jadi untuk penentuan dari sel radang pada miositis itu tergantung dari infeksi yang menyerangnya. Kalau bakteri dan parasit biasanya bisa PMN atau MN, sedangkan untuk virus pasti MN. Jadi sekarang itu tidak terlalu terpakut daripada akut tuh harus PMN dan juga kronis itu MN. Itu tuh sekarang tergantung dari agennya. Tapi kebanyakan tuh bisa juga akut tuh biasanya ke PMN yang dulu baru kronis lanjut ke seradang MN gitu. Nah, yang pertama miositis itu tadi kan akut dan juga kronis. Nah, yang pertama ini miositis akut pada otot skelet. Nah, ini bisa kita lihat ini radang pada otot skelet. Ini kan otot-otot nih. Aku bilang, oh ya. Nah, ini kan bisa kita lihat. Sabut-sabut ototnya ini masih tampak normal kalau pada miositis akut dan juga terdapat sel-sel radang pada interstitial pada sabut otot skeletnya. Dan juga ukuran dan jaraknya sabut itu masih tampak normal. Namun yang membedakannya itu kalau akut tuh biasanya tuh sel radangnya tuh nih masih pada interstitial dan juga ukuran dari sabutnya tuh masih tampak normal. Kalau untuk miositis akut kita bedakan dengan kalau kronis itu biasanya juga ada terbentuknya itu adanya jaringan ikat ya, proliferasi. Kan yang membedakan antara akut dan kronis sekarang kan tidak terpacu dari komponen sel radangnya nih. Karena kan untuk penyebab akut atau kronis bisa dilihat dari agen penyebab. Sedangkan sekarang untuk menentukan akut sama kronis ini bisa kita lihat dari adanya proliferasi jaringan ikat. Nah, bisa kita lihat pada akut masih tampak normal dan juga jaraknya itu masih tampak berdekatan layaknya sabut otot skelet yang normal. Dan juga terdapat sel-sel radangnya. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN, terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada interstitial sabut otot skelet. Jadi terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada interstitial sabut otot skeletnya nih. Terdapat infiltrasi sel radang PMN atau MN pada interstitial sabut otot skelet. Oke, untuk DL yang kedua, ukuran dan jarak antar sabut otot skelet masih tampak normal. Ukuran dan jarak antar sabut otot skelet masih tampak normal. Kemudian untuk DL yang ketiga, struktur sabut otot skelet masih tampak normal. Untuk DL yang ketiga, struktur sabut otot skelet masih tampak normal. Untuk DL yang keempat, infiltrasi sel radang PMN atau MN tampak basofilik. Untuk DL yang keempat, infiltrasi sel radang PMN atau MN tampak basofilik. Untuk diagnosa morfologinya merupakan miositis akut. Oke, lanjut. Untuk miositis akut, contohnya penyakit merupakan black flag atau Boutfur. Nah, radang pada otot atau miositis
disebabkan oleh bakteri Clostridium caufiei. Apabila ditekan, biasanya tuh kalian pasti dengar istilah krepitasi. Nah, black leg juga disebut juga dengan myositis hemorrhagic. Nah, tanda yang khas itu ada warna gelap pada otot daerah paha dan juga itu konsistensi itu seperti spons atau busa. Nah, juga berisi gelembung-gelembung udara dikelilingi oleh edema yang tampak berwarna kekuningan dan juga bau tengik. Kalau ini biasanya itu ditemui secara makroskopis. Nah, bisa kita lihat nih. Ini kan tampak nih terdapat tampak hemoragi nih pada permukaannya organ itu yang bersifat sufusif nih. Ini hemoragi bersifat sufusif. Terus tampak berwarna merah kehitaman untuk hemoraginya. Apabila dipalpasi akan terdengar seperti suara krepitasi. Dan juga itu karena ada kan karena konsistensinya itu kan ada gas-gasnya sehingga konsistensi organ itu tampak lunak. Oke, untuk organ otot skelet yang mengalami black leg bisa kita lihat untuk DL yang pertama terdapat hemoragi sufusif pada organ. Nih, terdapat hemoragi sufusif pada organ. Terus untuk DL yang kedua, hemoragi tampak berwarna merah kehitaman. Untuk DL yang kedua, hemoragi tampak berwarna merah kehitaman. Ulangi sekali lagi, hemoragi tampak berwarna merah kehitaman. Oke, untuk DL yang ketiga, apabila dipalpasi akan terdengar suara krepitasi. Ini karena gelembung-gelembung gas-gasnya. Ini apabila dipalpasi akan terdengar suara krepitasi. Oke, untuk DL yang terakhir, konsistensi organ lunak. Untuk DL yang terakhir, konsistensi organ lunak. Oke, next. Secara mikroskopis organ yang mengalami black leg. Nih, bisa kita lihat nih untuk otot polosnya. Ini kan otot polosnya. Nah, dan juga itu otot polosnya tampak terputus-putus. Dan juga biasanya otot polosnya tampak berwarna lebih homogen eosinofilik. Ini tidak terlalu kelihatannya untuk terputus-putusnya. Ini juga ini yang bolong-bolong ini menurut isinya itu biasanya gas nih, akumulasi gas interstisial sabut otot skeletnya yang menyebabkan sabut ototnya itu terputus-putus nih. Dan ini merupakan akumulasi gas pada sabut interstisial sabut skeletnya. Dan juga terdapat karena ini merupakan radang pada sabut otot skelet, pastinya itu ada infiltrasi sel radang PMN. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat akumulasi. Oh ya, terdapat akumulasi. Nih, ini tuh merupakan protein hialin yang pada sabut otot skeletnya. Nih, ini terdapat akumulasi protein hialin pada sabut otot skelet. Oke, untuk DL yang pertama, terdapat akumulasi protein hialin pada sabut otot skelet. Oke, untuk DL yang kedua, akumulasi protein hialin tampak berwarna homogen eosinofilik.
Oke, untuk akumulasi protein hialin tampak berwarna homogen eosinofilik. Aku ulangi sekali lagi. Akumulasi protein hialin tampak berwarna homogen eosinofilik. Untuk DL yang ketiga, sabut otot skelet tampak terputus-putus. Nah, ini sabut otot skelet tampak terputus-putus. Untuk DL yang keempat, terdapat akumulasi gas pada interstitial sabut otot skelet. Untuk DL yang keempat, terdapat akumulasi gas pada interstitial sabut otot skelet. Oke, selanjutnya untuk DL yang kelima, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada interstitial sabut otot skelet. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada interstitial sabut otot skelet. Ini sel-sel radang ya. Oke. Untuk diagnosa morfologinya merupakan black leg. Oke, next. Ke Mau contoh. tanya, Ya, boleh. cara bedain si protein hialin sama sabut otot skeletnya gimana? Nah, cara bedain. Nah, kalau pada kasus black leg, biasanya itu ototnya kan itu kan udah mengalami kerusakan, sehingga itu akan tergantikan oleh bentuk akan membadat nanti. Otot skeletnya kan mengalami kerusakan nih, struktur ototnya itu menjadi massa yang homogen. Nah, kita sebut itu menjadi massa protein hialin. Dan juga ini keseluruhan itu udah menjadi protein hialin nih, sehingga orang itu akan tampak lebih homogen eosinofilik dibandingkan dengan nih, ini kan masih tampak, ini kan strukturnya masih jelas nih. Dengan untuk yang black leg, kita bisa lihat nih, udah homogen nih, udah tidak jelas untuk strukturnya dan juga warnanya itu lebih pekat, lebih homogen gitu. Kelihatan kah? Makasih, Kak. Oke. Masih ada yang bingungin? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh dari myositis. Nah, contohnya yang kedua itu abses. Nah, itu tuh bentuk seperti kantung atau tonjolan, itu tuh isinya tuh pus atau nanah. Nah, berdasarkan penyebabnya tuh ada dua nih, ada septik dan juga steril. Kalau septik itu infeksi bakteri piogenik seperti Staphylococcus dan juga Streptococcus. Kalau steril itu biasanya karena injeksi yang gagal terus didegradasi dengan sempurna dan tidak dapat diabsorpsi kembali sebelumnya. Nih, hewan nih sapi yang mengalami abses nih terdapat ini yang sebelum pecah nih akan tampak seperti kumpulan daripada nanah ini dalamnya. Nah, ketika disayat akan tampak nih lereng daripada nanah tersebut. Akan tampak pus atau nanah ketika disayat untuk absesnya. Nah, untuk deskripsi lesi yang pertama terdapat pembengkakan pada organ. Terdapat pembengkakan pada organ. Untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat pembengkakan pada organ. Oke, untuk DL yang kedua, apabila organ disayat, akan tampak pus. Oke, untuk DL yang kedua,
apabila organ disayat akan tampak pus. Untuk DL yang ketiga, pus tampak berwarna putih kekuningan. Untuk DL yang ketiga, pus tampak berwarna putih kekuningan. Oke, untuk diagnosa morfologinya merupakan abses. Next. Nah, ini secara mikroskopis. Ini otot skelet. Ini kan otot skeletnya itu tampak mengalami abses. Ini kan isinya itu sel-sel radangnya tampak, bisa kita lihat ini sel-sel radang itu tampak mendominasi sekali nih, yang menyebabkan jarak antar otot skeletnya itu tampak berjauhan. Dan sel radang, ini sabut otot skeletnya itu jadi tampak sangat berjauhan akibat adanya infiltrasi daripada sel radangnya. Oke, untuk diagnosa untuk DL yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN di interstitial sabut otot skelet. Untuk DL yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN di interstitial sabut otot skelet. Ulangi sekali lagi, terdapat infiltrasi sel radang PMN di interstitial sabut otot skelet. Untuk DL yang kedua, sabut otot skelet tampak atrofi. Nih, untuk DL yang kedua, sabut otot skelet tampak atrofi. Oke, untuk DL yang kedua, sabut otot skelet tampak atrofi. Untuk DL yang ketiga, sel radang PMN tampak mendominasi. Untuk DL yang ketiga, sel radang PMN tampak mendominasi. Ulangi sekali lagi, sel radang PMN tampak mendominasi. Kemudian untuk DL yang keempat, jarak otot skelet tampak berjauhan. Untuk DL yang terakhir, jarak otot skelet tampak berjauhan. Untuk diagnosa morfologinya merupakan abses. Oke, next kita masuk neoplasia pada miopatologi. Nih, tumor pada miopatologi. Nah, penyakit marek itu disebabkan oleh virus herpes serotype 1 dan yang dapat bersifat onkogenik atau menimbulkan tumor. Dan juga ini bersifat sangat menular. Nah, gejalanya itu berupa kerusakan syaraf. Nah, menekan kemampuan sel host untuk mengeliminasi sel yang bertransformasi menjadi sel tumor. Sehingga salah satu lesi yang dapat ditemukan adalah adanya tumor pada organ-organ seperti hati, jantung, ginjal, pulma, dan juga otot. Nodul itu akan berisi sel darah putih. Nah, nih, merupakan organ secara makroskopis otot skelet yang mengalami Marek disease. Bisa kita lihat ini terdapat tonjolan daripada nodul nih. Ini tonjolan nodul. Nah, nodulnya itu isinya itu merupakan sel darah putih.
Jadi itu kalau untuk Marek sendiri, itu tuh yang mengalami proliferasinya itu merupakan sel darah putih kita seperti limfosit, sehingga itu menyebabkan biasanya tuh kalau kalian tahu tuh biasanya kan kalau untuk pemeriksaan daripada Marek disease juga itu kita itu bisa mengenal itu dari pemeriksaan dari nervus ischiadicus. Ketika kalian mungkin nanti nekropsi pada unggas, bisa kalian amati juga untuk indikasinya tuh biasanya tuh karena kan Marek disease itu menyerang sistem imun kita nih yang menyebabkan mengalami dapat terjadi proliferasi pada limfosit tersebut. Nah, dan juga Marek di sini itu terdapat tonjolan nih. Nah, itu merupakan isinya tuh sel darah putihnya. Jadi untuk DL yang pertama terdapat tonjolan nodul pada organ. Nih, ini terdapat tonjolan nodul pada organ. Oke, untuk DL yang kedua, nodul tampak berwarna kekuningan. Untuk DL yang kedua, nodul tampak berwarna kekuningan. Untuk DL yang ketiga, konsistensi nodul lunak. Untuk DL yang ketiga, konsistensi nodul lunak. Untuk diagnosa morfologinya merupakan Marek disease. Nah, ini secara mikroskopis Marek disease. Nih, bisa kita lihat. Kalau untuk Marek disease secara mikroskopis, ini kan merupakan eh, apa namanya tumor yang terjadi itu proliferasi pada limfosit sehingga itu menyebabkan infiltrasi sel radangnya itu pasti MN dan juga sudah bersifat kronis. Nih, bisa kita lihat ini terjadi proliferasi daripada infiltrasi dari sel radang MN yang sangat mendominasi ini. Dan juga makrisi itu akan menyebabkan sabut-sabutnya itu tampak atrofi. Bisa kita lihat ini, sabut-sabutnya itu akan tampak atrofi, sehingga itu jaraknya itu tampak berjauhan. Oke, untuk DL yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstitial sabut otot skelet. Nih, terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstitial sabut otot skelet. Kemudian untuk DL yang kedua, sabut otot skelet mengalami atrofi. Ini untuk DL yang kedua, sabut otot skelet tampak mengalami atrofi. Untuk DL yang ketiga, jarak antar sabut berjauhan. Untuk DL yang ketiga, jarak antar sabut berjauhan. Nah, untuk diagnosa morfologinya merupakan Marek disease. Oke, kita lanjut ke miositis kronis. Nah, miositis itu terprogresi yang ditandai dengan adanya jaringan ikat karena sudah bersifat kronis. Nah, bentuk sabut ototnya itu biasanya itu udah rounded atau bulat dan juga ukuran sabutnya itu bervariasi. Dan ada sabut otot yang sudah terfragmentasi atau sudah menyusut atau menghilang. Nah, bisa kita lihat sabut yang mengalami kronis nih. Ini sabut-sabutnya tampak terfragmentasi. Nah, ini mulai terfragmentasi dan juga tampak lebih membulat untuk sabutnya juga. Dan juga ini untuk kalau ini karena bersifat kronis, biasanya sudah sel radangnya itu sudah bersifat itu MN pada interstitialnya. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang MN
nih pada interstitial sabut otot skelet. Nih terdapat infiltrasi sel radang Mn pada interstitial sabut otot skelet. Oke, untuk DL yang kedua, terdapat proliferasi jaringan ikat. Nih, terdapat proliferasi jaringan ikat. Nih, proliferasi jaringan ikat pada interstitial sabut dan fasik otot skelet. Ini interstitial sabut dan juga interstitial pada fasik. Ini jaringan ikatnya terdapat proliferasi jaringan ikat pada interstitial sabut dan juga fasikel ototnya ini. Jadi di ini nih, di interstitial itu merupakan proliferasi dari jaringan ikatnya. Dan juga ukuran sabut otot skelet tampak bervariasi. Nih, ukuran sabut otot skelet tampak bervariasi. Ada yang kecil, ada yang besar. Oke, untuk DL ketiga, ukuran sabut otot skelet tampak bervariasi. Kemudian untuk DL yang keempat, bentuk sabut otot skelet tampak membulat atau rounded. Nih, ini juga. Oke, untuk DL yang keempat, bentuk sabut otot skelet tampak membulat atau rounded. Untuk diagnosa morfologinya merupakan myositis kronis. Oke, mungkin sekian dari penjelasan mengenai miopatologi atau kondisi patologis pada kelainan pada sel otot. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyain nggak dari penjelasan miopatologi? Mau izin tanya, Boleh? buat deskripsi lesi yang tadi yang terakhir itu yang bentuk sabut otot skelet membulat atau rounded boleh ditunjukin lagi nggak ya, Kak? Oh, boleh. Sebentar. Ini ya, ini tampak membulat. Ini juga udah mulai terfragmentasi nih. Juga nih tampak membulat nih untuk sabutnya. Apakah sudah jelas? Udah, Kak, makasih. Oke. Ada yang ingin ditanya lagi nggak? Atau dia bingungin terkait penunjukan? Oke, kalau tidak ada, mari kita lanjut ke post test ya. Kalau post testnya mau bareng-bareng atau barengan nih? Mau barengan atau gantian? Bareng-bareng aja. Oke, kalau bareng-bareng tapi jawab ya. Jawab, jawab semuanya nih bareng-bareng. Oke, dari yang pertama nih. Untuk organinya apa kira-kira ini? Mukosa mulut. Mukosa mulut. DM-nya apa? Papiloma. Papiloma. Oke, kalau untuk DL satu-satu deh. Coba siapa yang mau? Biar tidak ini tabrakan. Siapa mau dulu? Untuk DL yang pertama nih, papiloma pada mulut. Terdapat Oke, betul. Terdapat. ukuran papiloma bervariasi. Oke, satu lagi. Ya, betul. Oke, jadi ini merupakan papiloma pada mukosa mulut. Bisa kita lihat nih, daripada strukturnya, ini terdapat bentukan papil nih. Dan juga warnanya pucat. Dan bentukan papil itu, ukuran itu tampak bervariasi. Oke, next ke organ yang kedua. Ini organ apa? Mukosa mulut. Ya, kalau secara mikros, Kulit. ya betul. Kulit. Untuk DM-nya apa? Malignan melanoma. Malignan melanoma. Oke, kalau ini maligne melanoma, untuk DL-nya kira-kira apa?
Proliferasi sel melanosit. Tuh, proliferasi sel melanosit. Akumulasi Lanjut. akumulasi pigmen pada lamina propia. Oke. Satu lagi. Akumulasi pigmen melanin tampak dominan. Ya, betul. Jadi kan kalau pada kasus melanoma berarti terjadi proliferasi sel melanosit yang tidak terkendali ya. Sehingga tampak sangat banyak dan juga terdapat proliferasi pigmen melanin yang tampak dominan serta bisa tampak berwarna coklat kehitaman dan juga dominan nih. So, untuk next, ini apa kira? Kulit. Ya, kulit. Untuk DM-nya? Demodekosis. Demodekosis. Ya, betul. Ini merupakan demodekosis. Untuk DL-nya apa? Terdapat investasi parasit Demodex sp pada folikel rambut. Ya, betul. Terus yang kedua? Terdapat infiltrasi sel radang PMN di sekitar sel radang parasit, Ya, investasi betul. parasit itu. Ya, betul. Terus untuk DL yang ketiga, Stratum corneum tampak ruptur. ya betul. Tapi kalau untuk di sini tidak kelihatan ya untuk stratum corneumnya. Kira-kira apa satu lagi? Kalau untuk corneum tidak terlihat nih pada tempatnya. Masih tampak normal. Ya, oke. Stratum spinosum masih tampak normal di sini. Oke, kita next. Ini kira-kira apa nih? Black leg. Ya, kenapa black leg? Ada gas. Ya, ini kan nih, kelihatan nih. Agak tampak gas nih. Dan juga sabut ototnya tampak terputus-putus antara yang satu dengan sabut yang lainnya. Dan ini terdapat akumulasi gas sehingga tampak kosong nih untuk pada interstisial dari sabutnya. Oke, untuk DL-nya apa kira-kira? Kalau ini black leg. Terdapat akumulasi gas pada interstitial sabut otot skelet. Betul, oke. Yang kedua, Sabut Terdapat otot akumulasi skelet tampak protein. terputus-putus. ya, sabut otot skelet tampak terputus-putus. Ini satu lagi, Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada interstisial otot. ya betul. Terdapat infiltrasi sel radang PMN pada interstisial nih. Infiltrasi sel radang. Oke, untuk preparat next, ini apa kira-kira? Distemper. Ya, ini merupakan distemper. Nah, kalau ini distemper itu untuk deskripsi lesinya apa? Terdapat leleran pada kafum nasal. Tuh, terdapat leran pada kafum nasal. Selanjutnya, ya, permukaan kulit tampak tidak rata. Untuk DL yang ketiga, Terdapat penebalan pada kulit hidung. oke, terdapat penebalan pada kulit hidung. Next, ini apa kira-kira? Miositis kronis. Ya, tapi kalau ini itu masih kita definisikan itu sebagai miositis ini ya, akut. Kenapa? Karena miositis ini tuh bisa kita lihat juga dari struktur daripada sabut-sabut ototnya nih. Nah, bentar, sabut otot. Nih, untuk sabut ototnya kan masih tampak seperti normal dan juga infiltrasi sel radangnya juga masih tampak tidak sebanyak itu ya. Nih, nih sabut ototnya masih tampak
normal, dan juga jarak-jaraknya itu masih tampak normal nih. Sedangkan biasanya kalau untuk kronis, sabut-sabut ototnya tuh agak tampak ada yang kecil, besar, dan juga biasanya ada yang membulat. Dan juga untuk antara jarak antar fasikalnya juga ada jaringan-jaring seperti jaringan ikat itu. Iya, ada yang dibingungin nggak kalau ini? Pas yang ini ya, kalian bingung antara yang ini ya, mirip dengan jaringan ikat ya. Iya, yang itu sama kayak itu ya, jarak antar jaringannya itu kayak udah ada yang berjauhan gitu, kayak udah ada Oh, jarak-jarak. iya, yang ini ya. Ya, ini mungkin karena biasanya tuh karena preparatnya. Tapi kita lihat juga dari apa namanya? Dari nih sel-sel radang yang di sekitar ini bisa kita lihat juga. Ini kan masih tampak masih sangat tidak terlalu banyak ya untuk akumulasi dari sel radang PMN-nya. Nih bisa kita lihat. Jadi emang kadangnya juga ini beberapa preparat itu dalam pembuatannya itu kadang ada yang seperti tapi bisa kita lihat itu bentukannya tuh masih tampak seperti normal nih salah satunya. Oke, apakah aman? Aman, Kak. Terima kasih. Oke, nanti kalau ada next atau update nanti aku kabarin ya di grup kalau ada ini terkait preparatnya. Oke, next yang ketujuh ini apa kira-kira? Contagious eczema. Betul, contagious eczema. Dicirikan dengan apa biasanya kalau penyakit ini? Inclusion bodies intrasitoplasma. Betul, ini ada bentukan inclusion bodies intrasitoplasmic dan juga adanya ballooning degeneration serta bentukan halo biasanya. Oke, untuk DL-nya apa kira-kira? Untuk ini. Terdapat bentukan ballooning degeneration pada stratum spinosum kulit. Oke, betul. Yang kedua. Oke, untuk yang ketiga. Terdapat bentukan halo pada sel epitel kulit yang mengalami ballooning degeneration. Oke, next. Nih, ini organ apa sama DM-nya apa? Kulit. Betul, kulit. Terus ini kenapa kulitnya? eh Papilloma. Nah, biasanya oke, bisa papiloma, tapi ini biasanya lebih ke arah mana nih? Akantosis. Ya, betul. Ini terjadi proliferasi daripada stratum spinosumnya. Bisa kita lihat kan ini, stratum spinosumnya itu tampak mengalami proliferasi, sehingga menyebabkan lapisan epidermis tampak mengalami penebalan. Oke, kalau ini akantosis, maka untuk DL-nya apa kira-kira? Terjadi penebalan pada stratum spinosum kulit. Oke, betul. Terjadi proliferasi sel epitel pada stratum spinosum kulit. Betul, oke. Selanjutnya satu lagi. Stratum corneum masih tampak normal. Oke, satu korneo masih tampak normal. Oke, next untuk yang 9. Abses. Abses. Ya betul, abses. Untuk DL-nya apa ini?